Selamat pagi, hari ini kita belajar biologi materi kelas 7 ya. Adapun judul kali ini kita mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, klasifikasi sistem 5 kingdom itu dicetuskan oleh Robert H. Whittaker ya. Jadi dia seorang ahli biologi pada tahun 1969. Jadi dia membagi klasifikasi makhluk hidup ada 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, yang kelima Animalia. Nah, yang pertama kita mempelajari dulu berdasarkan membran inti ya nak. Nah, membran inti itu apa? Membran itu merupakan pembungkus inti sel. Misal gini, kalau kita ambil tulang ya, tulang ini kan ditutupi atau dilindungi oleh yang namanya kulit. Nah, seperti itu. Jadi membran inti itu adalah pelindung ya. Jadi berdasarkan membran intinya, organisme itu dibagi atas dua. Ada namanya prokariotik, yang kedua ada eukariotik. Dan di sini membran intinya bahwa yang prokariotik tidak ada membran intinya, tetapi disebut namanya nukleoid ya. Sementara yang eukariotik itu mempunyai inti sel namanya nukleus. Organel itu merupakan bagian sel yang terdapat pada cairan sitoplasma ya nak. Tidak ada kecuali ribosom. Sementara yang eukariotik itu ada semuanya organel selnya. Nah, yang contohnya ya, untuk yang prokariotik contohnya itu Monera. Sementara yang eukariotik keempat dari kingdom itu ya, yaitu Protista, ada dia Fungi, ada dia Plantae, dan juga ada Animalia. Baik, yang pertama kita pelajari adalah ciri spesifiknya ya, ciri-cirinya. Misalnya Monera. Monera ini ciri utamanya dia itu prokariotik ya, tidak mempunyai membran inti. Organismenya itu kalau Monera dibagi atas dua, yang pertama ada bakteri, yang kedua alga biru. Yang kedua ada namanya Protista. Protista itu ciri utamanya dia eukariotik. Jadi organismenya itu dia protozoa dan beberapa ganggang. Nanti kita pelajari ya nak ya. Yang ketiga Fungi. Fungi itu disebut dengan jamur ya nak ya. Jamur itu cirinya itu adalah eukariotik, tidak mempunyai membran inti dan tidak berfotosintesis ya nak. Nah, contohnya di sini adalah jamur organismenya. Kalau Plantae ciri spesifiknya itu dia eukariotik, mempunyai membran inti, multiseluler, bersel banyak dan dapat berfotosintesis. Contohnya itu organismenya adalah Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji ya nak. Nah, yang berikutnya adalah Animalia. Nah, ciri spesifiknya itu adalah eukariotik, mempunyai membran inti, multiseluler, bersel banyak, dan tidak berfotosintesis. Jadi organisme ini itu sebenarnya dibagi atas dua. Ada dia Chordata, tidak bertulang belakang, yaitu Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Sementara yang Chordata itu adalah tulang yang bertulang belakang, berarti ada dia Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, seperti itu ya nak ya. Baik, sekarang kita lihat struktur bakteri. Seperti inilah gambar bakteri nak. Jadi ibu rasa kamu pernah makan yogurt ya, yogurt, nata de coco ya kan nak ya. Itu berasal dari bakteri ya nak ya. Nah, jadi kita lihat dulu cirinya ya. Ciri dari bakteri itu, yang pertama bakteri itu hidup di tempat yang lembab. Yang kedua bersifat heterotrof. Kenapa di heterotrof? Karena tidak dapat berfotosintesis ya nak. Yang ketiga prokariotik, tidak mempunyai membran inti dan uniseluler, bersel satu. Bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk batang atau disebut dengan basil, bulat atau kokus, koma, vibrio, dan spiral. Jadi ini salah satu bentuk bakteri yang berbentuk batang ya nak. Reproduksinya dengan cara membelah diri ya nak ya. Jadi dia dapat membelah diri secara langsung, misalnya dari satu sel itu langsung bisa mempunyai keturunan dengan jumlah yang banyak. Nah, yang berikutnya contoh dari bakteri itu ada dia Acetobacter psilynum, itu untuk pembuatan nata de coco ya. Yang kedua Lactobacillus bulgaris untuk pembuatan yogurt. Yang ketiga Acetobacter aceti untuk asam cuka.
Yang berikutnya Vibrio cholera untuk penyakit kolera, dan Mycobacterium tuberculosis itu untuk penyebab penyakit TBC ya nak ya. Baik, yang berikutnya kita belajar kingdom Monera yang kedua, ada namanya Cyanophyta atau disebut dengan Cyanobacteria, disebut juga namanya ganggang hijau biru atau alga biru boleh disebut ya. Cirinya yang pertama, dia memiliki klorofil dan ada pigmennya namanya phycocyanin sehingga dapat berfotosintesis. Bentuk alga biru yang tersusun dari sel-sel bola yang bergerombol atau berbentuk benang, contohnya seperti ini yang ibu gambarkan di sini ya, merupakan dia tumbuhan perintis. Nah, peranan alga biru itu yang pertama ada nostok, namanya nostok ya, seperti yang gambar ibu tadi, dia itu mengikat nitrogen dari udara. Yang kedua itu adalah spirulina sebagai protein sel tunggal. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap meraih prestasi dan selamat belajar.